Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketenangan, ketentraman, kelapangan, dan kemudahan setiap urusan berbanding lurus dengan kedekatan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ciri yang bisa kita dapatkan dari orang-orang terlebih dahulu yang Allah catat dalam Al-Quran adalah tenangnya mereka menghadapi seberat apapun masalah yang dihadapinya dengan cara curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Anbiya ayat 4 ayat 83 sampai ayat 90 bercerita tentang para nabi yang menghadapi ujian yang sangat berat. Ada nabi yang diuji dengan sakit yang sangat hebat, rumahnya terbakar habis, istrinya wafat, anaknya meninggal, dan tubuhnya hancur dengan penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Lalu beliau menyampaikan curahan hatinya kepada Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 83, yaitu wahyu ba'idna darobahu anni masanya duru wa anta arhamur rahimin. Ketika Nabi Ayub menumpahkan isi hatinya kepada Allah, anni masanya duru, ya Rabb, hidupku berat, masalahku berat, dan tidak ada sesuatu yang bisa memuatkan kami kecuali kasih sayang-Mu wa anta arhamur rahimin. Di ayat berikutnya 84 Allah menjawab, fastajabna alaina wa kasabna alaina. Aku ijabah doanya, disingkapkan kesulitannya, dan dikembalikan lagi pada semula. Hartanya menjadi kembali lagi, istrinya Allah karuniakan lagi putra dan keturunan yang banyak. Lalu di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat keluh kesah seorang nabi yang ditegur oleh Allah karena tidak menerima ketetapan takdir untuk berdakwah di sebuah wilayah. Beliau menghadapi jamaah yang bebal hatinya, yang sulit diatur dan dikendalikan, sehingga kepada Allah dia meminta untuk dipindahkan medan dakwahnya ke tempat yang lebih diterima, ke tempat yang penduduknya bisa menerima. Tapi apa yang Allah katakan justru adalah musibah, ditenggelamkannya seorang nabi bernama Yunus alaihissalam di sebuah lautan yang sangat dalam dan dimakan oleh ikan nun. Dan di saat kondisi Allah menyadarkan melalui musibah yang terjadi kepada Nabi Yunus alaihissalam, beliau menyampaikan, wadannuni idhaba mughadiman la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang ulang lebih artinya adalah la ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali Engkau, ini sesungguhnya aku minadh dhalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Lalu berikutnya di penghujung ayat 89 menuju 90 Allah menceritakan keluh kesah Nabi Zakaria yang tidak kunjung diberikan keturunan. Perlu diketahui bahwa di zaman dahulu bahwa setiap nabi pasti otomatis punya anak laki-laki, dan anak laki-lakinya selalu menjadi nabi. Sementara Nabi Zakaria tidak kunjung punya anak. Pada saat itu beliau melihat istrinya sudah menopause, kondisinya sudah tidak memungkinkan. Beliau bertutur kata dengan curhatan kepada Allah, yaitu wa Zakaria ibna darobahu Rabbi la tadani fardaw wa anta khairul warisin. Ketika Nabi Zakaria bercurhat dan berkeluh kesah kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhan kami, la tadani, jangan Engkau biarkan hidupku sendiri, wa anta khairul warisin, dan Engkau sebaik-baik pewaris. Mari kita cermati doa-doa di antara para nabi itu isinya bukan permintaan, tapi sebuah curahan hati. Kenapa curahan hati termasuk orang yang bertakwa kepada Allah? Yang pertama, manusia pasti akan mencurahkan hatinya kepada orang yang dekat. Yang kedua, kepada orang yang bisa dipercaya. Yang ketiga, yakin dengan orang ini. Begitu pun ciri-ciri orang sudah dekat dengan Allah, dia banyak curhat kepada Allah. Ciri-ciri orang yang dekat kepada Allah, dia yakin atas Allah. Dan ciri
ciri-ciri orang yang berdekat kepada Allah, dia percaya kepada Allah. Makanya kenapa di antara sekian metode doa para nabi yang dicatat dalam Al-Quran, isinya adalah keluh kesah kepada Allah. Ya Allah, sekian banyak masalah yang menimpa kepada kami, beratnya ujian yang datang kepada kami, sulitnya kehidupan yang menimpa kepada kami. Engkau yang mendatangkan, Engkau juga yang mengangkat, Engkau yang memudahkan, Engkau juga yang memberikan kelancaran. Maka aku kembalikan kepadamu. Terkadang isi curhat seperti itu jauh lebih melegakan hati, jauh lebih melapangkan jiwa, dan jauh lebih mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para jamaah rahimakumullah, jika masih ada tersisa antara sahur dengan waktu subuh, maka milikilah kebiasaan untuk qiyamul atau sholat tahajud, lalu tumpahkan keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sudah punya kebiasaan berkeluh kesah atas masalah kita langsung kepada Allah, berarti kita memiliki 3 ciri. Pertama, kita dekat dengan Allah. Yang kedua, kita percaya kepada Allah. Yang ketiga, berarti